Oke, dari Yohanes 8 ayat 12 saya bacakan saya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bicara masalah terang, pasti berhubungan dengan sesuatu kontranya, yaitu gelap, gelap, kegelapan. Kalau kita melihat kemajuan zaman dari segi teknologi dan juga iptek, wah sudah begitu hebat manusia ini ya. Nah, secara fisik bisa menghasilkan apa-apa yang bisa memudahkan manusia untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu ya secara fisik, secara jasmani. Tetapi justru terbalik dengan zaman ketika Yesus datang 2000 tahun lebih yang lalu, di mana kemajuan teknologi belum begitu terbatas. Tetapi justru orang bisa melihat yang metafisik ya. Metafisik itu artinya yang melampaui batas, yang tidak hanya fisik ya. Sehingga mereka bisa semakin mengerti, kenal apa yang disampaikan Yesus berkaitan dengan dia adalah terang dunia, malah akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berada di dalam kegelapan. Padahal zaman dulu listrik, lampu belum begitu ada. Ya. Tapi sekarang sudah hampir tersedia dengan mudah, tetapi justru tidak mampu menerobos metafisik. Apakah karena keenakan, kenikmatan melihat yang fisik-fisik itu. Sehingga kalau kita mau jujur, kalau kita mau jujur ya, sebenarnya dunia dan kita semakin jauh berada di dalam kegelapan. Ya. Karena apa? Kita hidup sudah semakin jauh dari Allah. Tidak mengenal Allah yang begitu banyak memberi istilahnya modal atau sangu untuk supaya kita memikir kehidupan kita ke depan. Artinya kehidupan kita setelah di dunia ini. Karena kalau kita tidak mengerti benar, ya kalau orang berjalan dalam kegelapan kan yang didapat tersesat. Ya, tersesat. Karena tidak punya pedoman atau tidak punya kompas, tidak punya kontrol self ya, self control, tidak punya kontrol diri ya. Sehingga orang bisa buta, orang bisa meraba-raba di dalam kegelapan ya. Karena Tuhan yang tadi menerangi, menunjukkan ini sudah tidak bisa dilihat lagi karena kesilauan dunia ini. Ya. Kesilauan dunia ini. Ya. Coba satu contoh. Kalau kita disuruh pakai kacamata, pasti kita akan pilih kacamata yang keren lah ya. Gelap, ya, bentuknya bagus, tapi kacamata yang justru untuk melihat mata, melihat sesuatu jelas itu semakin disingkirkan. Karena apa? Kita lebih mementingkan tampilan diri kita itu bagaimana. Sehingga ideologi kita tidak diasah, tetapi yang luar justru yang kita kedepankan atau kita fokuskan. Ya.
Sehingga kalau kita melihat Yesus mengatakan Yesus adalah terang dunia, kita diberi modal banyak, yaitu satu hal yang pasti dibutuhkan manusia ada pengampunan. Karena apa? Manusia yang berdosa ini butuh pengampunan dari Allah. Butuh sebuah kerahiman dari Allah. Karena jika kedosaan itu masih terus menempel, melekat erat dengan manusia, sudah dapat dipastikan manusia akan hidup dalam kegelapan dan dia akan tidak bisa berada di dalam rumah Tuhan Bapa. Karena terlalu banyak apa? Kedosaan itu yang menutupi, gelap, ya, dan itu riskan. Ya. Allah memberikan kerahimannya yang luar biasa supaya kita berada bersama Dia, ya. Berada bersama apa? Tuhan. Maka kita tidak pernah ada di dalam kegelapan, kata Yesus tadi, ya. Terkait dengan ayat 12. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, ya, melainkan ia akan punya terang hidup. Ya. Karena yang menyinari sendiri adalah Allah sang sumber terang yang tidak akan pernah padam. Mungkin matahari suatu saat akan padam, gelap. Lihat itu ketika Yesus wafat, seluruh dunia diliputi kegelapan. Ya. Betapa mengerikan dosa itu. Dan Allah datang sebagai terang supaya kita itu datang kepada Dia. Terang itu telah datang ke dunia, tetapi manusia tidak mau menerima. Tidak mau datang. Dia sudah datang, tapi kita tidak mau datang. Contoh ya, kalau kita tidak mau datang pada sang terang, maka kita tetap berada dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak membuat kita memperoleh kebenaran. Satu contoh misalnya, Anda di sana itu di tempat gelap. Saya di sini terang. Yang gelap mungkin karena begitu gelapnya tidak dapat melihat terang. Sedangkan yang terang bisa melihat gelap. Tetapi ketika kegelapan di sana itu dibuka sedikit, maka cahaya itu akan kelihatan. Tetapi apa artinya kalau Anda tahu bahwa di sini saya ada terang, Anda dalam kegelapan, Anda tidak mau datang kepada terang itu, maka Anda tetap berada di dalam kegelapan. Dan itu mengerikan. Itu mengerikan. Kegelapan di sini artinya orang tidak bisa melihat kebenaran sehingga dia hidup di dalam kedosaan. Dan kedosaan inilah yang mengakibatkan maut, kata Rasul Paulus. Upah dosa adalah maut. Nah, lihat itu, upah dosa adalah maut. Dan kita melihat surga itu tidak mau dipenuhi oleh orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Satu saja ditemukan di dalam celah hidup manusia, satu kekotoran. Allah tidak berkenan. Mau jangan ngarang, saya tidak ngarang. Alkitab membuktikan itu. Bagaimana kita lihat kisah Kejadian, ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka sudah hidup bahagia dengan Tuhan, memuliakan, bahkan bisa bergaul dengan binatang. Tetapi ketika satu mereka langgar, yaitu apa? Tidak taat. Tuh, lihat tuh, dosanya Adam tidak taat kepada Allah. Dia sudah diberitahu jangan kau makan buah itu, yang lain silahkan. Dia tidak taat, akibatnya apa? Apakah Adam dan Hawa tetap boleh
hidup di Taman Eden, Firdaus. Tidak kan? Tuhan mengatakan apa? Keluar kau dari tempat ini. Diusir. Apalagi dosa satu aja Tuhan tidak mau. Apalagi kalau dosa kita begitu banyak. Dan dia datang sebagai terang. Nah, ini simbol. Simbol terang itu simbol. Ya, simbol. Dengan memberi terang, dia memberikan yang dibutuhkan manusia supaya manusia itu bisa berada di dalam rumah Bapaknya. Berada di rumah Bapaknya. Dia sediakan kerahiman. Dia sediakan belas kasih. Dia sediakan kesembuhan. Lihat itu Yesus. Luar biasa seperti itu. Kita lihat kerahiman Allah. Ketika ada seorang wanita pezina ketahuan. Tuhan berkata apa? Dosamu yang banyak itu sudah diampuni. Lihat itu. Betapa luar biasanya sang terang itu. Ketika ada orang yang lumpuh lalu ditandu oleh tetangga-tetangganya, diturunkan. Pertama-tama Yesus tidak langsung memberi kesembuhan. Karena sudah pasti yang dibutuhkan orang ini, orang lumpuh ini adalah bisa berjalan. Dia tidak peduli dosanya banyak atau tidak. Yang penting aku bisa berjalan. Selesai. Tetapi apa kata Tuhan ketika orang itu diturunkan? Pertama Yesus mengatakan, "Hai anak, dosamu sudah kuampuni." Ya. Hai anak, dosamu sudah kuampuni. Karena untuk apa kita itu sembuh tetapi kita tetap dalam kedosaan? Untuk apa? Kita tidak akan masuk di dalam rumah Bapa. Anda pilih mana sekarang? Anda tidak sembuh, tetapi Anda dibebaskan, dilepaskan dosa-dosa Anda. Atau Anda pilih tetap dalam kedosaan, tetapi Anda sembuh. Orang sembuh belum tentu dia nanti akan dapat keselamatan. Kenapa tertutup dengan kegelapan dosa itu? Tuhan sudah berikan itu. Kita butuh pengampunan dosa, dia beri. Kita butuh kesembuhan, dia beri. Kita perlu belas kasih, dia memberikan kerahimannya. Dia mengalami luka-luka yang baru saja kita renungkan bilur-bilurnya itu. Semua untuk siapa? Untuk kita. Terang itu begitu mahal. Sampai dia mengorbankan hidupnya. Ya, dia korbankan hidupnya. Hidupnya. Maka harga keselamatan tebusan kita itu mahal Bapak Ibu. Jangan main-main dengan keselamatan. Harganya mahal. Firman berkata apa tentang penebusan Kristus? Dikatakan di situ, bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan apa? Dengan apa? Hah? Darah Yesus. Darah. Tapi aku tebus dia dengan darah yang mahal. Dan itu kehidupan Yesus. Luar biasa itu. Ya. Jangan permainkan keselamatan Allah ini yang sudah diberikan tanpa usaha kita. Itu semata-mata hanya kemurahan Allah. Ya. Keselamatan itu gratia nubis naturam. Artinya apa? Gratis diberikan tanpa usaha, tanpa kebaikan kita. Sebab di saya mengatakan apa? Seluruh kebaikan manusia adalah kain kotor. Tahu kain kotor? Tetap kotor.
Dan itu tidak akan membuat dia bisa ada di dalam surga. Tetap kain kotor. Artinya bahwa kebaikan kita, murahan hati kita, persembahan kita, lalu derma kita tidak dapat menyelamatkan. Sungguh tidak dapat. Ini Alkitab yang berkata, bukan saya menafsir. Anda lihat saja, sekarang ada Google, Anda bisa ketik, keluar semua ayat itu. Saya tidak menafsir, tapi Firman berkata sendiri seperti itu. Bahwa dia hanya bisa ditebus dengan Kristus yang adalah tidak berdosa. Itu sebabnya manusia siapapun tidak bisa menebus. Sebab apa? Manusia lain juga berdosa. Bagaimana kemudian orang hutang, dia hutang ke sana mau menebus hutangnya, di sana dia masih punya hutang. Begitu juga kalau kita berdosa, kita tidak bisa menebus dosa siapapun. Kecuali yang bisa menebus dosa orang adalah pribadi yang tidak punya dosa. Dan Alkitab firman berkata apa? Dia sama seperti kita manusia. Kecuali dalam hal apa? Dosa. Dosa. Dan siapa itu manusia satu-satunya? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, jelas itu. Jadi konteks terang dunia ini sebetulnya untuk keselamatan kita. Dalam konteks dia sebagai juru selamat. Kau sedang dalam kegelapan sekarang ini. Dunia yang kita huni ini sungguh sudah dalam titik yang paling rendah. Itu gelap. Sehingga tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan tidak. Yang dimunculkan adalah pembenaran. Sehingga pembenaran itu menjadi satu kebenaran. Karena terus didengung-dengungkan. Coba Anda ngomong sesuatu yang bohong. Sampaikan terus lama-lama kan jadi kebenaran. Tapi kebenaran dan tetaplah kebenaran. Dan dia menerangi. Karena apa? Terang dunia. Dunia itu kan semuanya. Itu sebabnya Yesus menyuruh. Ya, pergilah ke seluruh dunia. Matius 28, ayat 18, dan seterusnya. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Supaya orang-orang mendapat keselamatan dunia. Memang Yesus secara historis, dia berasal dari Yahudi. Tetapi penebusan itu bukan hanya untuk etnis atau bangsa Yahudi. Sekiranya hanya untuk Yahudi, ya pasti Yesus akan berkata, pergilah ke seluruh bangsa Yahudi. Tapi dia katakan, pergilah ke seluruh dunia. Itu artinya apa? Itu artinya karena Yesus itu Tuhan semua orang. Alkitab sekali lagi berkata demikian. Dia adalah Tuhan semua orang. Maka kalau kita tidak datang kepada Sang Terang, akibatnya kita bisa lihat, ya, tinggal satu perikop ini, supaya Anda bisa mengerti dengan benar. Kita bisa melihat Ulangan 28 ayat 20, ya. Ini penting sekali Anda harus catat, ya. Atau sekurang-kurangnya ambil Alkitab di stabilo, ya. Sebab kita ini juga bagian dari dunia. Dan kalau kita terus ada dalam kegelapan, jangan sekali-sekali kita salahkan Tuhan. Sebab mungkin atau bisa pastikan menurut ayat ini, kalau Tuhan sudah mengizinkan hal itu terjadi, mau apa? Kalau memang Tuhan mengizinkan demi keselamatan manusia,
Apa salahnya kalau corona didatangkan? Iya kan? Mari kita lihat, kalau kita tidak percaya, kita buktikan apa yang dialami orang Yahudi pada waktu itu. Ulangan 28:20, saya bacakan ya. Tuhan akan mendatangkan kutuk. Ya, pada waktu itu perjanjian lama dan umat yang terpilih adalah Yahudi, maka dia mendatangkan kutuk kepada bangsa Yahudi. Tetapi sekarang Kristus itu untuk dunia, maka kalau dunia dimanapun bagiannya berada, kalau kamu tidak mau datang kepada Sang Terang, aku akan mendatangkan kutuk. Itu berarti apa? Dia bisa mendatangkan sakit penyakit, malapetaka di berbagai belahan dunia yang tidak mau datang kepada terang, artinya datang kepada Dia. Romo, kita kan bukan orang Yahudi. Ya emang Tuhan hanya untuk orang Yahudi, Tuhan Yesus. Untuk kita, kalau kita hidup dalam kegelapan, kita pun juga akan mengalami gitu. Dan itu tidak hanya kutuk loh ya, huru hara. Dan kau bisa melihat bangsa kita yang paling dekat, nggak usah lihat di jauh. Ya, begitu banyak huru hara sekarang itu. Ayo, mau apa kita? Dan penghajaran ke antamu dalam segala usaha yang kau kerjakan. Lihat itu. Mungkin di sana kita mendengar orang tidak bisa lagi bekerja. Banyak usaha-usaha tutup gulung tikar karena apa? Ini yang didatangkan Tuhan, malapetaka. Jangan kita masa Tuhan yang baik mendatangkan malapetaka. Nah, kalau kamu tidak didatangkan malapetaka, hidupmu terus dalam kegelapan. Ya. Lihat tuh dalam segala usaha yang kau kerjakan. Sampai engkau punah, lihat. Sampai dikatakan seperti itu. Sampai engkau punah, apakah engkau ingin melihat bangsa kita itu punah? Diturunkan oleh Tuhan. Dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu. Lihat. Ini 20 berkata begitu. Ulangan. 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan sudah mengingatkan dalam nubuatan kitab Ulangan. Ya, ini kan kitab perjanjian lama. Dan aktual sampai sekarang. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Lihat. Semakin banyak di negara kita itu agama begitu banyak, tapi banyak gak kerusuhan-kerusuhan. Dan kita lihat Yesus tidak pernah datang untuk mendirikan agama. Karena tahu Yesus, agama bikin ribet. Di tempat kita ada 5, sekarang 6 agama. Ribet melulu. Lihat itu. Ya kadang nggak perlu sih agama, saya berpikir. Bikin ribet. Sampai KTP harus diberi agama. Dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Tidak ada gunanya. Agama malah dipakai sebagai alat-alat untuk berbuat kejahatan. Sebab engkau telah meninggalkan aku. Itu poinnya. Karena kenapa? Kita hidup di dalam kegelapan. Kita tidak melihat kerahiman Tuhan. Kita lihat ayat 21 berikutnya. Tuhan akan melekatkan penyakit sampar. Zaman dulu sampar itu sudah hebat. Memusnahkan semuanya. Kita sekarang hidup di dalam era kemajuan. Tidak hanya sampar. Barangkali dia mendatangkan COVID sekarang ini. Mau apa? Nanti mungkin ada lagi yang lebih ganas dari COVID. Kita kena COVID aja sudah tunggang-langgang. Hampir semua porak-poranda. Ya Tuhan akan melekatkan penyakit sampar kepadamu. Ini dulu melanda loh. Bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Ya memang masih bisa dihitung waktu itu bangsa-bangsa. Ya,
Lihat itu di situ. Saya tidak menafsir, tidak mengarang, tidak mengurangi, tidak melebihkan. Sampai dihabiskannya engkau dari mana? Kemana engkau pergi untuk mendudukinya? Lihat itu. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering. Nah, kira ame pode mbek COVID toh, sampar ini. Kita ada batuk-batuk, demam. Dulu namanya sampar karena teknologi medis kedokteran belum semodern sekarang, tapi gejalanya hampir sama. Lihat itu. Ya, batuk, demam, demam ke kepala, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu di negerimu. Dan itu terjadi loh. Barusan ini Gunung Semeru. Apa kamu? Gunung-gunung yang dulu jarang sekali meletus sekarang bermunculan. Tsunami. Ya. Apa itu namanya? Gempa bumi. Ya, menjadi besi, menjadi tempat yang tidak aman. Mau kemana kita sekarang, saudara-saudara? Itu sebabnya dia datang sebagai terang. Mari kita yang tergabung dalam komunitas kerahiman, mari supaya kita tidak semakin jauh meninggalkan Allah, tidak semakin jauh meninggalkan Tuhan. Lalu apa yang harus bisa kita buat, Romo? Ya firman jadikan pedoman hidupmu, kompas. Alkitab jangan engkau taruh di lemari rak buku. Terus kau ambil, kau baca karena itu penuntun hidupmu, kompas. Betapa kita malasnya baca firman. Lalu dari mana engkau dapat petunjuk dari Tuhan? Bagaimana engkau mengenal Tuhan yang sejati itu? Ini sekarang jadikan kompasmu supaya kita tidak semakin jauh dari dia. Firman menjadi manusia. Maka kalau engkau baca firman itu dengan tekun, engkau akan mengenal firman itu. Di mana Yohanes berkata, Yohanes 1:14 berkata bahwa firman itu telah menjadi apa? Daging. Menjadi manusia kan? Kok semakin mengenal Yesus, semakin dekat, sehingga kutuk-kutuk tadi malapetaka dicabut oleh Tuhan. Karena apa? Dia semakin melihat manusia mengenal dia. Kalau kita jauh, kita ada dalam kegelapan dan buta. Mari kita yang tergabung dalam komunitas kerahiman ilahi, marilah kita mohon supaya dia yang menerangi hidup kita. Dia yang menuntun kita melalui firman-Nya. Ayo di masa COVID ini. Tidak ada alasan. Kita ekaristi mungkin itu terang sejati. COVID Romo tidak berani. Lah kalau ini kok mau alasan apa lagi mau tidak baca? Ayo. Ya. Karena dia bisa hadir dalam segala ciptaannya. Dan yang paling dekat adalah hadir dalam firman-Nya. Dan saya kira sekarang ini tidak ada umat yang tidak punya Alkitab. Kalau tidak punya Alkitab pakai Google. Kita terlalu banyak alasan karena apa? Kita hidup dalam kegelapan. Semakin jauh. Sehingga kita tidak mengenal sang kerahiman itu yang selalu hadir. Maka kita harus malu komunitas kerahiman ilahi. Kalau kita tidak sampai mengenal dia dan hidup makin jauh. Semoga renungan yang hari ini kita dengar bersama-sama semakin membuat kita mau datang kepada sang terang. Sang terang itu telah datang pada tanggal 25. Dan Yohanes mengajak kita untuk datang kepada terang supaya kita tidak hidup dalam kegelapan, kegelapan dosa tidak menguasai kita, dan kita
hidup di dalam kebenaran, yaitu dekat dengan Sang Terang, Sang Juru Selamat yang menerangi kita semua, yakni Yesus Kristus, terang dunia, Allah, Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk renungannya pada sore hari ini yang sangat menginspirasi kita semua dan sebagai berkat, sebagai bekal buat kita semua memasuki dan menapaki tahun 2022 yang akan datang. Mari saat ini Romo dan Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita mengakhiri devosi kita pada sore hari ini. Kita mohon kepada Romo Otong untuk boleh membawa kita dalam doa penutup dan sekaligus dengan berkat. Ya, baik, mari sekarang kita syukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang hidup hari ini, atas terang dunia yang diberikan Allah Bapa melalui diri Yesus Kristus, agar kita semakin mengenal Dia dan kita tidak semakin jauh dari terang dunia itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur Engkau terus mengusir kami supaya kami semakin mengenal Sang Terang itu yang datang sebagai Juru Selamat kami. Namun kegelapan dunia memang benar telah menguasai hidup kami. Kami digelapkan oleh kuasa dosa itu, sehingga hati kami menjadi gelap dan buta. Namun karena kerahiman-Mu ya Tuhan, lewat Sang Juru Selamat, Dia tetap datang mau menyinari hati kita, pikiran kita, hidup kita. Dia mau datang sebagai terang dunia yang sudah benar-benar hidup dalam titik paling rendah kegelapan, sehingga kami dikuasai oleh kuasa dosa itu yang datang dari bapa segala dusta, yaitu iblis. Terang-Mu telah datang, terang terbit telah datang dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus, menyinari kami agar mata hati kami dicelupkan, supaya kami tidak mengulang umat perjanjian lama yang akhirnya Engkau mengizinkan untuk mendatangkan malapetaka bagi kami. Dan jika kami tidak mau belajar memaknai apa 2000 tahun yang lalu telah terjadi pada umat pilihan-Mu, maka kami juga mengalami hal yang sama. Kami mohon kepada-Mu Yesus, Sang Kerahiman Ilahi, jangan biarkan anak-anak-Mu ini binasa karena bujukan bapa segala dusta. Kami mohon terang yang Kau datangkan setitik saja dapat kami tangkap, sehingga kami tahu asal itu dan kami mau datang supaya kuasa kegelapan, kuasa dosa yang telah menjerat hidup kami manusia, kami ketahui dan berani kami tinggalkan atas pertolongan-Mu. Bapa, terima kasih untuk komunitas Kerahiman Ilahi yang Kau berikan kepada kami di berbagai belahan dunia, termasuk komunitas Kerahiman Ilahi secara di Keuskupan Surabaya, dan secara lebih khusus lagi di dalam komunitas Kerahiman Ilahi Santo Yakobus ini.
supaya menerangi kami dan kami berani meninggalkan hidup kegelapan kami. Terang terbit telah datang, dan biarlah kami juga mau mendatangi terang dunia itu, agar hidup kami tidak dikuasai kegelapan lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kehadiran-Mu untuk menyelamatkan kami. Berkati seluruh anggota komunitas Kerahiman Ilahi, agar kami pun juga berani keluar dari kegelapan kami untuk pertama-tama seperti Engkau ajarkan dalam doa-Mu, yakni kami mau mengampuni sama kami seperti Engkau mengampuni kami. Sehingga damai datang di dalam hidup kami, di dalam setiap anak-anak-Mu, tanpa satupun yang Kau abaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk kerahiman-Mu, untuk terang dunia-Mu, untuk kedatangan-Mu menyelamatkan kami sebagai juru selamat. Satu lagi permohonan kami ya Bapak, melalui Roh Kudus itu, agar kami semakin mengenal Engkau, agar malapetaka dijauhkan dari kami. Ajari kami untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu yang ada di dalam kitab suci-Mu, supaya kami jadikan pedoman, kompas. Beri kami keberanian untuk terus tekun bergaul dengan firman-Mu, agar kami mengenal siapakah terang dunia itu, siapakah juru selamat itu yang telah Engkau nubuatkan dan Engkau sampaikan di dalam firman-Mu. Sesaat lagi kami mau diri, kiranya gema dari firman itu terus menancap di dalam diri kami seperti ketika Roh Kudus datang, hinggap di dalam diri Yesus, dan kami sudah dibaptis, dan Roh Kudus itu Engkau hinggapkan, sehingga kami benar-benar mau setiap hari bergaul dengan Dia melalui firman yang hidup, firman yang telah menjadi manusia. Berkati komunitas ini, berkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami juga dapat menyalurkan terang yang kami dapatkan dari terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Doa-doa kami ini hanya kami mohonkan melalui pengantaran Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Berkat Allah senantiasa dilimpahkan kepada saudara sekalian serta seluruh anggota keluarga, komunitas-komunitas. Allah berkenan menaungi saudara, menerangi serta menyempurnakan melalui berkat kesempurnaan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.